Saudara-saudara, kini kita tiba pada materi pengajaran dari seri soteriologi yang ketiga, yaitu pengudusan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam juru selamat kami Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk pengajaran yang ketiga, materi yang ketiga, pengudusan. Berikan kami hikmat Tuhan, supaya kami mengerti, mengimani dan menghidupi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, jika mendengarkan kata kudus, apalagi dengan pertanyaan, apakah saudara orang kudus? Ini kata yang mengejutkan, kata yang seperti terkena halilintar dan kata yang sangat mengagetkan. Mana mungkin saya kudus? Saya banyak berbuat dosa, saya banyak berbuat kesalahan, saya banyak berbuat kesilapan. Tapi di sisi lain terjadi dilema. Apabila kita menyatakan bahwa kita orang berdosa, bukan orang kudus, maka sudah pasti kita akan dihukum ke dalam lautan api neraka. Karena tempat orang kudus adalah di dalam sorga, keselamatan yang kekal. Sedangkan orang berdosa mendapat hukuman kekal, yaitu di lautan api neraka. Demikian kepercayaan Kristen. Banyak orang yang mengaku pengakuan iman rasuli, percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, tapi pengakuan itu tidak dinyatakan dengan benar karena ngeri mendengarkan arti kata kudus. Dan yang bersaksi tersebut banyakkan menurut saya dan banyak saya mendengarkan bahwa kesaksian mereka sendiri, kami orang berdosa. Saya orang berdosa. Lalu siapa yang diakuinya tadi? Kita akan dijelaskan oleh firman Tuhan. Karena memang firman Tuhan adalah kebenaran. Kata kudus dalam bahasa Ibrani adalah kodes atau kades. Sedangkan dalam bahasa Yunani adalah hagiasmos atau hagios. Dan dalam bahasa Latin adalah sanctificatio. Dan di dalam bahasa Inggris sanctification atau setting apart. Dan di dalam bahasa Indonesia adalah pengudusan atau pengkhususan. Kata ini banyak tidak dipahami secara alkitabiah. Banyak dipahami secara umum. Memang arti kudus secara umum artinya tidak bercacat, tidak bercela, tidak pernah berbuat salah dan sebagainya. Namun mari kita lihat kamus Alkitab. Terbitan Lai sendiri di dalam Alkitab kita yang terdapat dalam kata kudus. Kudus. Allah adalah kudus. Artinya ia bebas terhadap dunia. Ia menguduskan manusia. Artinya memilih mereka sehingga menjadi miliknya. Sampai di sini artinya orang kudus adalah orang pilihan menjadi milik Tuhan. Saya lanjutkan. Orang-orang kudus ialah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Artinya bukan dia menguduskan dirinya sendiri sehingga menjadi kudus. Tapi dikuduskan oleh Roh Kudus. Artinya Roh Kudus yang menguduskan atau memilih menjadi milik Tuhan. Sehingga mereka tidak lagi dari dunia ini secara rohani. Yohanes 17 ayat 14 sampai 19. Dalam surat-surat Rasul Paulus, orang-orang kudus berarti orang-orang Kristen. Saya tidak tahu ada berapa banyak orang membaca kamus ini dan memahami atau mengerti dan mempercayai pengertian ini. Karena kebanyakan orang beragama Kristen menyatakan orang berdosa.
karena berbuat dosa. Dalam penjelasan pertama saya, materi yang pertama tentang berdosa dan berbuat dosa, sudah jelas orang berdosa sejak dalam kandungan. Dan orang jadi berdosa bukan karena berbuat dosa. Kita lihat di sini, kamus tadi menjelaskan, orang-orang kudus berarti orang-orang Kristen. Konsekuensinya adalah kalau menyatakan saya orang Kristen, maka harus yang sebenarnya adalah saya juga berani menyatakan saya orang kudus. Tapi banyak orang beragama Kristen menyatakan saya orang Kristen, saya orang Kristiani, saya orang Nasrani. Tapi tidak berani berkata saya orang kudus. Pengertian ini penting. Karena tanpa pengertian yang benar, maka ibadah dan iman tidak tiba kepada yang sebenarnya. Jadi menurut kamus ini juga, sesuai dengan Yohanes 17 ayat 14-19. Orang kudus artinya orang-orang pilihan Allah. Menjadi milik Allah. Dan artinya orang Kristen. Dengan demikian, dari pengertian kata secara etimologi ini, atau pembedahan kata, pemecahan kata, bahwa kalau kita menyatakan kita orang Kristen, maka konsekuensinya kita harus juga berani menyatakan saya orang kudus, orang pilihan Tuhan dan milik Tuhan. Saudara-saudara, apakah tiba sampai di sini saudara mengakuinya seperti itu? Mungkin pertanyaan yang kedua ini akan menggugah kita. Di manakah orang-orang kudus berada? Pasti akan orang menyatakan yang dalam sorga saja orang kudus. Di dunia ini semua orang berdosa dan berbuat dosa. Apa benar demikian? Tidak pernah ada orang kudus di dunia dan tidak ada orang kudus di dunia? Kita membuka Roma 1 ayat 7. Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 1 ayat 7. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Roma 1 ayat 7 menyatakan bahwa jemaat di Roma adalah orang-orang kudus. Tidak beda dengan kamus Alkitab LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia. Jemaat Allah yang tinggal di Roma disebut orang-orang kudus, artinya orang-orang pilihan Tuhan. Roma adalah ibu kota Italia saat ini. Dan Roma ini ada di dunia. Berarti ada orang kudus di dunia. Bukan hanya ada di dalam sorga. Yang berikut. Kita membuka 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua. 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Kepada jemaat Allah di Korintus. Perhatikan, jemaat Allah. Sebenarnya terjemahannya jemaat milik Allah di Korintus. Yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang disebut atau dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru pada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Pertama Korintus 1 ayat 2 menyatakan bahwa jemaat Allah di Korintus adalah orang-orang kudus, orang-orang pilihan Tuhan. Demikian juga bisa terjadi pada semua orang yang berseru atau percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Maka mereka menjadi orang-orang yang disebut orang kudus, jemaat Allah. Sinkron dengan Roma pasal 1 dan kamus Alkitab LAI. Korintus adalah sebuah tempat di dunia. Di Eropa. Berarti ada orang kudus di dunia. Bukan hanya dalam sorga. Yang berikut lagi kita beralih pada kitab Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 1. Dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Kepada orang-orang kudus di Efesus. Siapa mereka? Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Efesus 1 ayat 2 menyatakan hal yang sama. Orang-orang kudus di Efesus, yaitu orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Jemaat Allah. Orang-orang yang dipilih menjadi milik Allah. Sinkron, harmonis dengan kitab Roma pasal 1 ayat 7. 1 Korintus 1 ayat 2. Dan juga dengan kamus Lembaga Alkitab Indonesia untuk kata kudus.
Dan yang berikut, kita lihat lagi Filipi pasal 1 ayat 1. Demikian firman Tuhan, Filipi pasal 1 ayat 1. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kepada semua orang kudus di Filipi, orang-orang kudus dalam Kristus Yesus. Ini artinya jemaat Allah milik Kristus, milik Allah yang ada di Filipi. Dan Filipi ini adalah tempatnya di dunia, di Masedonia. Dan itu di dunia. Berarti ada orang kudus di dunia. Bukan hanya dalam sorga. Kolose pasal 1 ayat 2. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Jelas. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kolose ini juga adalah di dunia. Di Eropa. Dan itu berarti menyatakan semua yang telah kita rangkum dengan ayat-ayat ini. Ada orang kudus di dunia. Bukan berarti mereka orang-orang yang tidak pernah berbuat salah. Tidak pernah hilaf, tidak pernah cacat. Dan mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Roh Kudus, dikuduskan oleh Roh Kudus, menjadi milik Kristus, milik Allah, milik Roh Kudus. Maka mereka disebut orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus, menjadi milik Allah. Dengan demikian kita mendapati bahwa alergi kalau kita berkata bahwa tidak ada orang kudus di muka bumi, ada ternyata. Siapa mereka? Orang-orang yang dipilih oleh Roh Kudus dijadikan milik Allah karena percaya Yesus Kristus. Dan mereka adalah orang-orang Kristen. Jelas di sini bahwa konsekuensinya adalah kalau saya atau saudara menyatakan kita orang Kristen, saya orang Kristen, maka harus juga konsekuensinya berani menyatakan saya orang kudus. Saya milik Allah. Saya milik Kristus. Saya percaya Yesus. Ambigu, ambivalen, dan mendua. Kalau saya menyatakan kalau saya tidak tahu saudara. Kalau saya menyatakan saya orang Kristen, tapi saya orang berdosa. Lalu apa yang tepat? Apakah orang-orang kudus di Roma ini, di Efesus, Filipi, Kolose, di Korintus tidak pernah berbuat dosa? Kalau kita menilik ke dalam bagian-bagian lain di dalam Alkitab, dalam kitab-kitab itu, justru mereka diatur kehidupannya supaya jangan berbuat dosa. Apa artinya? Kita tahu orang Korintus mabuk-mabukan pada saat perjamuan Tuhan. Perselisihan, percabulan, percideraan, grup-grupan ada di Korintus. Bisik-bisikan alias gosip ada. Apa artinya? Orang-orang kudus artinya orang-orang pilihan Allah, pilihan Tuhan karena percaya pada Yesus Kristus. Bukan orang berdosa, tapi masih bisa berbuat dosa. Kesimpulan untuk arti kata ini, orang-orang kudus artinya bukan orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa atau tidak pernah berbuat salah. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka dikuduskan oleh Roh Kudus atau dipilih oleh Roh Kudus menjadi milik Kristus karena percaya Yesus. Mereka milik Allah. Tapi dalam perbuatannya masih bisa berbuat dosa. Artinya orang kudus bukan orang berdosa, tapi masih bisa berbuat dosa. Orang kudus artinya masih bisa berbuat dosa, bukan berdosa. Pemahaman inilah mungkin yang membuat kebanyakan orang enggan untuk mengakui bahwa dirinya orang kudus, walaupun mereka menyatakan sudah percaya Kristus atau menjadi orang Kristen. Pemahaman yang gagal, pengertian yang gagal akan menjadi iman yang gagal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana prosesnya menjadi orang kudus? Kita membuka proses yang pertama adalah proses status. Sebagaimana berdosa adalah status, bukan praktis. Sedangkan berbuat dosa adalah praktis. Demikian juga berdosa dan kemudian
dihubungkan dengan kudus berbicara status terlebih dahulu. Ibrani 10 ayat 10, 14 dan 15. Kita membuka bersama Ibrani pasal 10 ayat 10, 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Dan karena kehendaknya inilah, kehendak Allah maksudnya, kita telah, bukan belum, kita telah dikuduskan satu kali, tidak berkali-kali, satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi oleh tubuh Yesus Kristus dipersembahkan, kehendak Allah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya telah, bukan belum, telah dikuduskan satu kali. Karena pengorbanan Tuhan Yesus hanya sekali untuk selama-lamanya. Ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Artinya mereka telah menjadi orang kudus oleh satu korban saja, yaitu korban Tuhan Yesus Kristus. Maka Allah menyempurnakan mereka secara rohani untuk selama-lamanya. Dan ayat 15 menyatakan bagaimana menghilangkan keraguan kita. Saya ini sangat berdosa. Bagaimana saya dikuduskan, dipilih menjadi milik Tuhan? Tadi telah dinyatakan telah, bukan belum. Dan ayat 15. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Roh Kudus bersaksi bagi orang-orang percaya bahwa Anda telah menjadi orang kudus, orang pilihan Allah sekali dan untuk selama-lamanya. Bukan oleh perbuatan Anda, tetapi karena pengorbanan tubuh Yesus Kristus. Ini adalah pengudusan status. Status kita di mata Tuhan, posisi kita di mata Tuhan. Sehingga ada sebutan dalam dunia teologi ya, positional sanctification, pengudusan posisi. Ini terjadi oleh Allah. Kehendaknya diwujudkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan terjadi sekali dan untuk selama-lamanya bagi mereka yang percaya. Kita lihat di sini, status kita telah dirubah bukan karena kita merubah status ini. Sebagaimana berdosa, kita tidak mungkin merubah status kita sendiri karena tidak berdaya. Demikian juga status berdosa, kita tidak bisa merubah menjadi status kudus. Allah yang merubah status itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan ini membuat status orang yang percaya berubah dari berdosa menjadi kudus sekali dan untuk selama-lamanya. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bukan oleh persembahan kita, bukan oleh kekuatan kita, bukan oleh kepandaian dan oleh kepelayanan, dan juga bukan oleh kekuatan kita. Ini adalah pengudusan status dan hanya diterima dengan iman. Dengan demikian, untuk positional sanctification atau pengudusan status telah berlaku sekali dan untuk selama-lamanya bagi yang percaya. Karena kita sudah baca tadi bahwa, kita sudah dengar tadi dan kita mengerti, orang-orang kudus artinya orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menguduskan mereka, memilih mereka menjadi miliknya oleh Roh Kudus satu kali dan untuk selama-lamanya melalui iman yang menerima pengudusan tersebut karena pengorbanan Yesus Kristus. Wah, kalau secara posisi saya telah dikuduskan sekali dan untuk selama-lamanya, bebas dong saya berbuat dosa. Kita manusia ini selalu membuat Tuhan itu seperti yang kita inginkan, kita pikirkan dan kita asumsikan. Apakah maksudnya demikian? Maka ada pengudusan yang kedua. Kita melihat pertama Tesalonika 4 ayat 7. Pertama Tesalonika 4 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Allah memanggil kita artinya ia telah menguduskan kita secara status dan dalam status atau posisi kita sekali dan untuk selama-lamanya menjadi miliknya. Bukan untuk melakukan apa yang cemar atau dosa dan jahat, melainkan apa yang kudus, yang benar dan baik.
Ini adalah pengudusan praktik. Artinya setelah memiliki status kudus sebagai orang kudus, maka orang kudus tersebut harus melakukan praktik hidup kudus. Bukan supaya menjadi kudus, tapi karena telah menjadi orang kudus. Saudara-saudara, Allah adalah Allah yang juga logis. Tidak mungkin dengan perbuatan kudus kita jadi kudus. Maka oleh perbuatan Yesus kita menjadi kudus. Dan setelah itu baru kita melakukan praktik hidup kudus. Sama dengan pertama Korintus 6 ayat 20 tadi tentang penebusan. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, karena telah ditebus, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sama dengan bagian ini. Ibrani 10 ayat 10, 14 dan 15. Kamu telah dikuduskan dalam statusmu sekali dan untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Karena itu, kamu dipanggil untuk melakukan apa yang kudus, bukan yang cemar. Perbuatan selalu nomor 2 daripada iman. Saudara-saudara, dengan demikian kita mengerti sekarang. Arti kudus, arti orang kudus, dan juga orang-orang kudus status oleh Roh Kudus, dan orang-orang yang sudah kudus status oleh Roh Kudus sekali dan untuk selama-lamanya karena imannya, maka mereka harus mempraktekkan hidup kudus untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian pelajaran pengudusan pada hari ini. Terpujilah Roh Kudus, terpujilah Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa oleh karena kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus oleh pengorbanan-Mu, persembahan tubuh-Mu. Kami telah dikuduskan atau dipilih menjadi milik-Mu secara status sekali dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menjamin kesaksian-Mu di hadapan Allah dan manusia. Bukan kami yang menguduskan diri kami, tapi Engkau menjaminnya karena persembahan tubuh Yesus Kristus oleh kehendak Allah. Mampukan kami berbuat yang kudus sebagai orang-orang kudus. Bukan supaya menjadi kudus secara status, tapi kami melakukan praktek hidup kudus, benar dan baik. Karena kami telah dijadikan orang kudus, dipilih menjadi milik Tuhan sekali dan untuk selama-lamanya. Amin.